Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Satrio. Saya akan menjelaskan tentang integrasi kurikulum pada materi mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan saya sendiri Aditya Satrio dengan NIM 501201219. Model pembelajaran terpadu yang relevan di Indonesia. Jadi dari 10 itu saya menjadi 3 yang lebih relevan di Indonesia. Yang pertama model Weber, yang kedua adalah model integrasi, yang ketiga model network. Jadi ketiga ini yang paling secara sangat relevan yaitu adalah model Weber, di mana model ini sangat relevan untuk diterapkan di tingkat sekolah dasar di Indonesia. Sedangkan kalau model integrasi atau shell itu ada dukungan intrakurikuler, artinya disiplin ilmu dengan berbagai konsep, keterampilan sikap yang melibatkan perencanaan terkoordinasi antara guru mata pelajaran. Sedangkan kalau model network itu adalah penguatan jejaring kontekstual, artinya menyediakan ide-ide baru diperluas, disempurnakan, memperkuat jenjang kontekstual sehingga model network ini dapat difungsikan pada saat penyebarluasan pengetahuan. Selanjutnya dari yang pertama kita bahas dulu mengenai Weber atau pilar utama kurikulum merdeka, di mana pengorganisasian pembelajaran berbasis tema yang digunakan oleh Weber itu adalah konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran di sekitar satu tema utama, di mana pembelajaran itu bermakna dan holistik bagi peserta didik, yaitu membantu mereka melihat materi sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi relevansi dalam model ini adalah project kelima, di mana memberi kesempatan belajar dalam situasi formal dan struktur fleksibel selaras dengan sifat tematik model Weber. Artinya implementasinya yaitu tema gaya hidup berkelanjutan, di mana peserta didik dapat melakukan proyek penelusuran terhadap lingkungan, praktik ramah lingkungan, dan mengintegrasi berbagai mata pelajaran. Sedangkan integrasi intrakurrikulum itu adalah untuk menggabungkan antara IPA dan IPS menjadi IPS, di mana menawarkan pengalaman belajar yang lebih holistik. Dengan pendekatan ini menyatukan berbagai disiplin ilmu untuk menjawab suatu tema atau isu yang lebih luas. Dengan literasi dan numerasi lintas mata pelajaran ini mendukung pada model pembelajaran ini sebagai fondasi penting dalam pembelajaran. Pengembangan kedua kemampuan secara pokok pada siswa yang keterampilan mereka dalam menggabungkan data dan fenomena nyata. Jadi contohnya observasi dan analisis data lingkungan IPA, wawancara masyarakat tentang dampak sosialnya itu IPS, dan mempresentasikan solusi buktinya. Sedangkan pada network collaboration dengan komunitas itu semangat kontekstualisasi dan kolaborasi komunitas, dukungan pembelajaran lintas sumber dan mitra eksternal, di mana dukungan pembelajaran lintas sumber dan mitra eksternal itu mengupayakan kolektif yang kuat dan berdampak serta membangun hubungan baik dengan stakeholder, di mana contoh kemitraan adalah bank sampah atau kelurahan, dan ditambah lagi ada yang namanya penyajian minyak jelantah, di mana minyak yang tidak bisa digunakan atau bekas masak itu dapat dijual ulang sehingga mendapatkan nilai atau value yang lebih dari misalnya. Tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, pengalaman belajar bermakna dan holistik. Kedua, menghubungkan konsep lintas mata pelajaran. Ketiga, mengurangi fragmentasi konten. Yang keempat, menumbuhkan keterampilan sosial dan karakter. Dengan dasarnya pada pembelajaran tematik terpadu itu
Pertama, filosofinya itu progresivisme, konstruksionisme, humanisme. Dari tiga itu mendorong siswa untuk aktivitas berpengalaman langsung, menghargai keunikan individu dalam pembelajaran, sehingga itulah yang disebut landasan filosofi. Sedangkan pada sesi landasan psikologis, di mana psikologis perubahan belajar atau Piaget atau biasa itu atau biasa, siswa secara aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Sedangkan landasan praktisnya fleksibilitas konten kompetensi guru muncul karena perkembangan ilmu, pengetahuan yang besar menuntut adaptasi kapabilitas guru. Yaitu prinsip utama dan rambu-rambu operasional, di mana semua itu pembelajaran rambu-rambu yang digunakan itu berpusat pada murid, fleksibilitas keterpaduan, tema konten dengan murid, inquiry dan penilaian autentik, media digital IFPD yang sudah diberikan atau sudah digunakan di sekolah saya dengan cukup baik, mulai dari pembelajaran, mulai dari interaktif, penggunaan pada saat rapat, itu sangat membantu pada media digital itu sendiri. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kita tahu bahwa kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 itu berbeda pada sisi. Sedangkan kalau misalnya dari K13 itu ada KIKD, sedangkan di kurikulum Merdeka itu ada CP. Perangkat belajarnya kalau K13 silabus dan SPP, sedangkan perangkat pembelajaran untuk kurikulum Merdeka itu adalah modul ajar, ATP, PP, dan modul proyek P5 itu sendiri. Struktur dari sisi struktur mata pelajaran yang terpisah, artinya pembelajaran terpisah dengan tema segala macam. Sedangkan kalau struktur mata pelajaran itu IPA, integrasi, P5 atau proyek profil pelajar Pancasila. Dari sisi pendekatan utama, kalau K13 saintifik itu berupa observasi, menanyakan, mencoba, mengolah, dan menyajikan. Sedangkan kurikulum Merdeka dari diplomi berdiferensiasi dan proyek akhirnya diplomi baru digunakan pada tahun ini dengan pembaruan dan berdiferensiasi dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Dengan implementasi di SD Kuningan Barat 1 Jakarta Selatan itu adalah menggunakan yang pertama model WB itu pada saat lingkungan atau tema proyek tentang lingkungan bersih dan sehat sebagai tema, pendekatan holistik untuk ekologi dan kebersihan yang digunakan. Proyek P5-nya adalah gaya hidup berkelanjutan dengan mendorong siswa menemukan solusi nyata untuk masalah lingkungan melalui plan pembelajaran lintas disiplin. Selanjutnya dukungan dari unit yang diberikan, tema yang diberikan, proyek yang diberikan, maupun pendukung yang digunakan pada sekolah saya yang berupa IFPD dan media pembelajaran digital yang menciptakan pengalaman belajar interaktif dan modern. Sedangkan perangkat dan administrasi kurikulum itu berupa perangkat aja administrasi adaptif. Kesimpulannya, poin-poin kombinasi model berintegrasi dan network menciptakan pengalaman yang belajar yang kaya dan sangat terkait. Kedua, fleksibilitas kurikulum mereka mendorong inovasi, mendirikan ruang bagi kreativitas dan adaptivitas sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, peran teknologi dalam peningkatan kualitas pembelajaran, memfasilitasi akses informasi dan ilmu.